Bayangkan para sahabat, Anda banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Namun tak disangka Allah menolak istighfarmu dan tidak mengampuni dosamu. Sungguh ini sebuah petaka, sebuah musibah yang amat mengerikan jika sampai Allah tidak mengampuni kita. Namun memang ada 4 golongan manusia yang ditolak istighfarnya oleh Allah. Walaupun dia bersungguh-sungguh beristighfar, bahkan sampai menangis pun, Allah tidak akan menerima istighfarnya. Kita berlindung kepada Allah dari termasuk 4 golongan manusia yang ditolak istighfarnya oleh Allah ini. Simaklah hingga akhir untuk mengetahui 4 golongan manusia yang ditolak istighfarnya ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha pengampun, mengampuni semua dosa, asal kita sungguh-sungguh minta ampunan. Meskipun dosa kita banyak, kesalahan kita menumpuk, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Demikian dahsyatnya, maha pengampunnya Allah. Allah akan tetap mengampuni meski dosa kita menumpuk hingga menjulang tinggi ke langit atau merata memenuhi seluas bumi. Asal kita mau bertaubat dan mohon ampun kepadanya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, Allah akan mengampuni kita. Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Bani Adam, sungguh jika engkau berdoa dan berharap kepada aku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, andai dosamu setinggi langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, andai engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, selagi engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Meski sedemikian dahsyatnya maha pengampunannya Allah, namun ada pula orang-orang yang kalau mereka minta ampun, kalau mereka beristighfar dan bertaubat, mereka akan tetap ditolak oleh Allah. Meskipun mereka jutaan kali beristighfar, sambil menangis pun istighfar mereka sia-sia dan tak berguna, bahkan tetap akan ditolak Allah dan tidak diterima Allah. Siapakah mereka? Insya Allah kita akan membahasnya, maka pastikan para sahabat menyimak dan mengikuti video ini hingga menit terakhir. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan semua hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 4 golongan manusia yang ditolak istighfarnya oleh Allah. 3 di antaranya disebutkan para ulama di dalam kitab mereka. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Asbabul Maghfirah menyebutkan kalam Imam Ad-Dhahhak tentang orang-orang yang ditolak istighfarnya. Telah berkata Imam Ad-Dhahhak, ada 3 golongan manusia yang tidak diterima, ditolak Allah istighfar mereka.
3 orang yang rajin membaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, namun sia-sia belaka, tak ada manfaatnya, tak ada pahalanya, bahkan ditolak Allah. Di antara mereka adalah yang pertama, seorang laki-laki yang memiliki perempuan simpanan dan berzina dengannya. Setiap kali dia selesai berzina dengannya, laki-laki tersebut beristighfar, wahai Tuhanku, ampunilah aku tidak berzina dengan perempuan itu. Maka Allah akan berfirman kepadanya, tinggalkanlah perempuan tersebut dan jangan berzina lagi, maka engkau pasti aku ampuni. Selama engkau masih bersamanya, masih berzina dengannya, maka aku tidak akan mengampunimu. Yang kedua, seorang laki-laki yang ada padanya harta orang lain, lalu dia memakannya. Lalu dia mohon ampun kepada Allah, wahai Tuhanku, ampunilah aku tidak memakan harta orang lain. Maka Allah akan berfirman kepadanya, kembalikan harta haram yang engkau makan kepada pemiliknya, maka engkau pasti aku ampuni. Selama engkau masih tidak mengembalikannya, masih memakan harta haram, maka aku tidak akan mengampunimu. Yang ketiga, seorang laki-laki yang berpakaian dengan maksiat, pakaiannya haram dan tidak disukai Allah, lalu ia beristighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, maka dia tidak akan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk orang yang istighfarnya ditolak Allah adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa di bawah dosa syirik tersebut bagi siapa yang dikehendakinya. Demikianlah 4 golongan manusia yang kalau bertaubat dan minta ampun kepada Allah akan ditolak dan tidak diterimanya. Kesimpulannya, siapapun kita jika beristighfar dari sebuah maksiat yang pernah kita lakukan, namun jika maksiat tersebut masih tetap kita lakukan, maka sia-sia belaka istighfar kita. Kita misalnya meninggalkan sholat, lalu minta ampun kepada Allah. Allah akan menolak permintaan ampunan kita jika kita masih tetap meninggalkan ibadah sholat. Kita selalu berbuat dosa, sadar dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita minta ampun dan beristighfar kepada Allah. Jika kita masih terus mengulangi maksiat tersebut, sia-sia belaka istighfar kita, sebab akan tetap ditolak oleh Allah. Maka mari terus menerus beristighfar kepada Allah dan terus berusaha meninggalkan semua maksiat agar istighfar kita diterima Allah dan tidak ditolaknya. Setiap habis sholat, mari tidak melalaikan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang istiqomah membaca istighfar ini setiap habis sholat wajib 5 waktu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Mari juga tidak melalaikan membaca sayyidul istighfar agar kelak kita termasuk ahli surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.